Jadi tokoh utama atau oknum yang paling penting dalam kasus ini tuh bernama Barbora Skrolova, yang mana dia merupakan seorang wanita berumur 34 tahun sebenarnya, gengs. Dan memang anehnya, tidak terlalu banyak informasi yang jelas dan pasti mengenai si wanita ini. Jadi memang terkesan cukup misterius nih. Namun yang jelas, diketahui memang kalau dirinya itu adalah lulusan universitas jurusan Dramatic Art. Seperti tadi yang gue bilang di awal, kalau kasus ini tuh sangat kompleks, ribet banget, panjang pokoknya. Sampai-sampai di sini melibatkan kepolisian dari dua negara, yaitu dari Republik Ceko sama negara Norwegia. Jadi cukup heboh banget nih kasusnya, gengs. Tapi sebelum kita ke tokoh yang namanya Barbora tadi, di sini semuanya tuh berawal di tahun 2005, di mana ada sebuah keluarga nih yang disebut dengan keluarga Mourova, di mana itu terdiri dari seorang ibu bernama Klara Mourova dan dua anaknya, ada Ondrej 6 tahun dan Jakub 8 tahun. Nah, dikabarkan nih si ibu, si Klara, sebenarnya semacam mengidap penyakit mental sejak dia kecil, yang mana dirinya tuh selalu menganggap kalau dia tuh semacam reinkarnasi dari Joan of Arc, dan dia juga kayak sering berbicara sendiri sama Tuhan. Joan of Arc ini sendiri adalah kayak semacam orang suci dari Prancis gitulah, gengs. Ada sejarahnya sendiri pokoknya. Nah, Klara ini tuh bercerai sama suaminya karena memang suaminya tuh seperti takut dan menganggap kalau istrinya tuh kayaknya agak gila deh mentalnya. Dan setelah pernikahannya tuh kandas, Klara ini merasa kesepian. Lalu akhirnya dia mengundang adik kandungnya sendiri yang bernama Katerina untuk tinggal sama dia. Ya buat temenin lah, buat temen ngobrol. Tapi ternyata nih, Katerina tuh kesana bawa seorang anak wanita berumur 13 tahun yang saat itu si anak ini mengenalkan dirinya dengan nama Anna. Yang sebenarnya dia itu adalah si Barbora. Tapi di sini kita nyebutnya dengan Anna dulu ya, biar urut gitu ceritanya. Karena kan memang orang-orang ini tahu pada awalnya dia ini namanya Anna, bukan Barbora. Nah, Anna di situ mengaku dirinya adalah yatim piatu dari daerah Norwegia, yang mana dia ini juga sebagai semacam korban penganiayaan. Dari situ, Klara yang mendengar cerita tersebut, itu pastinya langsung merasa iba dan memutuskan untuk merawat Anna bersamanya. Jadi Katerina sama Anna tuh tinggal di rumahnya Klara. Anna juga dikabarkan menderita berbagai penyakit, mulai dari leukemia, gagal ginjal, buta, sampai bisu. Sehingga dirinya nih harus dirawat di rumah sakit dalam waktu yang cukup lama. Jadi bolak-balik dia ini ke rumah sakit. Tapi cuman Katerina yang boleh nganterin dia ke rumah sakit. Sedangkan Klara nggak pernah tuh. Jadi selama si anak ke rumah sakit tuh selalu dianterin sama Katerina doang. Nah, dari sini kan ada yang aneh. Kenapa Klara nggak boleh nganterin? Namun si Katerina sih bilangnya, ya soalnya dia mau ikut ngebantu aja, nggak mau ngerepotin si Klara. Soalnya kan kakaknya ini udah punya dua anak tuh yang harus diurus. Jadi ya fokus ngurusin anak itu aja. Sementara si anak rumah sakit sama Katerina aja. Dikira Klara, wah adiknya baik dong, gak mau nambah beban si kakaknya gitu kan, karena udah bisa ditampung dan dirawat di rumahnya. Padahal ternyata Katerina sebenarnya udah tahu identitas dari si anak ini itu siapa, gengs. Dan ternyata Katerina ini tuh juga udah masuk ke dalam sebuah sekte bernama The Ant saat bertemu si anak di universitas. Yang jadinya Katerina ini tuh juga mengalami semacam gangguan mental karena terpedaya oleh manipulasinya si anak, sehingga dia nih join ke sekte itu. Jadi memang ya si anak ini orang dari sekte itu yang ngajak si Katerina. Dan yang tadi anak tuh udah gede, bukan umur 13 tahun. Orang dia temennya ketemunya waktu di tempat kuliah sama si Katerina. Tapi gila-gilaannya belum sampai di sini, gengs. Ini masih permulaan. Nih ya, ternyata bapaknya Katerina, ya bapaknya Carla juga, kan mereka saudara tuh. Ternyata memang kerjanya di sebuah panti asuhan. Jadi entah gimana caranya, Katerina ini tuh membujuk dan memanipulasi ayahnya sendiri untuk membuat dokumen palsu tapi resmi tentang identitas Barbora yang namanya diubah jadi anak, sekalian umurnya juga diubah tuh jadi anak umur 13 tahun. Dan ide untuk membuat identitas palsu tersebut sampai ngusulin untuk tinggal di rumahnya si Carla aja, itu semuanya idenya anak. Jadi karena bapaknya sendiri itu kan emang kerjanya di panti asuhan, Clara ini saat itu dikenalin, ada nih anak kasihan, dia korban penganiayaan, mau lampu nggak? Itu tuh semacam bukan hal yang kayak tiba-tiba atau sesuatu yang aneh. Ya karena Clara juga taunya itu anak dari salah satu panti asuhan punya bapaknya. Jadi kayak kejadiannya itu terkesan wajar aja dan smooth banget. Sampai pada akhirnya, Clara ini tahu-tahu seperti mendapatkan SMS sama email-email gitu, yang bilang itu dari dokter yang telah merawat anak sejak lama. Tapi dia nih nggak jelasin detailnya, misalkan dia dokter dari rumah sakit apa, tahu nomornya Clara dari mana, spesialis apa, kagak ada deh pokoknya, misterius banget. Tapi tahu-tahu dia kayak terus-terusan memberikan semacam instruksi cara-cara pengobatan si Ana tuh gimana. Dan yang paling anehnya, si dokter ini tuh bilang Clara harus menggosok badannya si Ana, terutama di bagian selangkangannya, selama beberapa jam sampai anak ini bisa orgasme. Itu aja udah bikin mikir nggak sih sebenarnya? Perawatan macam apa begitu? Ya itu mah lebih kayak kepijit plus kali ya. Tapi ya saat itu Clara kayak kesirep, apa sih namanya kesirep, kayak nurut-nurut aja. Dan selama Ana nih ada di rumah, dia ini selalu sering menceritakan kayak pengalaman-pengalamannya tentang pelecehan seksual yang sering ia terima zaman dulu. Pokoknya itu membuat si Clara ini semakin iba deh sama si Ana. Terus setiap Ana pergi ke rumah sakit nih sama Katerina, Clara tuh selalu dikasih kabar yang jelek-jelek gitu, yang sedih-sedih. Kayak dibilangin kondisinya Ana nih semakin melemah, kritis lah, penyakitnya kronis lah, yang gitu-gitu deh. Intinya drama banget. Pokoknya semua hal-hal tersebut membuat tambah iba lagi nih si Clara ke Ana.
Dan rutinitas itu berlangsung kayak selama setahun, gengs. Di tahun berikutnya, itu di tahun 2006, kan tadi Clara punya 2 anak laki-laki nih. Itu belakangan mereka nih sering tinggal di rumah kakek neneknya. Sementara Clara di rumah, itu berusaha menyembuhkan dan merawat Anna. Hingga akhirnya dia nih memutuskan untuk adopsi aja deh sekalian si Anna. Karena kan yang tadi sebelum-sebelumnya dia kayak cuman ngerawat aja kan, tapi belum secara resmi mengadopsinya. Tapi ternyata niatan baik dari Clara ini tidak berjalan terlalu mulus, gengs. Alias dipersulit karena si dokter misterius tadi nih memberikan kesaksian kepada para petugas yang ngurusin untuk adopsi. Itu bilang katanya Anna tuh cerita kalau dirinya sering diperlakukan kejam sama kedua anak laki-lakinya si Clara. Jadi intinya pokoknya si Anna nih ngakunya kayak sering disiksa sama 2 anak laki-lakinya si Clara. Sampai-sampai persyaratan kalau Clara mau mengadopsi si Anna tuh, Claranya tuh kayak disuruh untuk menyembuhkan anak-anak lakinya itu dari roh jahat dengan cara terapi hukuman fisik. Yang mana itu Clara mau-mauan aja, gengs. Percaya aja mem gitu-gituan. Padahal dia sendiri sebenarnya nggak pernah ngelihat anak-anaknya nih jahat sama anak. Tetapi ya Clara tetap aja ngikutin. Mulai dari memukuli anaknya dengan tangan langsung, atau ikat pinggang, atau sendok kayu gitu. Yang dimaksudkan katanya untuk mengusir roh jahat dari tubuhnya. Jadi keluar loh, diteplokin gitu. Kan kedengarannya konyol banget ya. Apa dulu kita kalau disabet-sapuli dia sama kita begitu juga kali maksudnya? Sampai-sampai kadang anaknya nih, itu dikurung di dalam kamar mandi semalaman. Tanpa ada alasan yang jelas. Maksudnya dia juga sebenarnya nggak berbuat nakal kok. Pada bulan Agustus, si dokter misterius tadi tuh memberitahukan ke Clara kalau kayaknya terapi yang kamu berikan ke anak kamu tuh kurang efektif deh. Nggak berhasil. Dan si dokter itu akhirnya bilang, mereka nih membutuhkan shock terapi. Pokoknya Clara tuh dituntut untuk berlaku sebagai orang lain, bukan seperti ibu mereka. Dan tegas dalam melakukan terapi ini. Akhirnya dibawa itu anak-anaknya sama Clara ke sebuah pondok di dalam hutan, jadi semacam kayak cabin in the woods gitu. Dan di sana mereka nih bertemu dengan anggota-anggota sekte The End lainnya, yang katanya siap membantu melakukan terapi terhadap 2 anak laki-lakinya Clara. Nah, anak laki-lakinya nih, si Onres sama Yakub, itu dikurung di dalam kandang anjing, di mana mereka cuma bisa berlutut karena kan pendek yang nggak bisa berdiri. Terus makan sama buang airnya juga di dalam kandang itu, gengs. Mulut mereka juga diikat sampai mereka nih nggak bisa ngomong. Tetapi Clara kan sebagai ibu nih sebenarnya, bukannya gimana-gimana ngeliat anaknya digituin ya. Tapi dia malah ikut nyiksa, disundut pakai rokok, ditusuk garpu, dipukul, terus diteriakin pakai kata-kata yang kasar. Ini udah jelas-jelas nggak beres dan gila banget ya. Clara nih kayak udah kehipnotis, udah hilang akal dan menjadi bagian dari sekte itu. Dan gilanya nih, si 2 anak ini itu semacam kayak dikulitin, diambil sebagian dagingnya gitu di daerah bokong. Gua sampai ngilu deh. Terus potongan dagingnya tuh disuruh mereka makan. Jadi 2 anak ini tuh makan potongan dagingnya sendiri. Nyangka nggak sih guys ceritanya tuh jadi kayak begini? Absurd banget kan? Dan hal itu tuh dilakukan selama 8 hari, lebih dari seminggu tuh. Yang mana semua tadi dimaksudkan sebagai shock terapi, ritual pengusiran setan yang ada di dalam tubuh si 2 anak itu. Halu-haluan mereka aja dah. Tapi jelas-jelas ini kan menjadi kayak trauma psikologis untuk 2 anak ini ya. Udah deh tuh. Dari situ akhirnya mereka nih pulang ke rumahnya. Dan Onred serta Yakub ya pastinya jadi anak yang pendiam dan ketakutan banget. Nurut banget ya pokoknya. Ya iyalah abis disiksa kayak begitu kan. Masih kecil loh mereka. Akhirnya proses adopsi ini dilanjutkan lagi. Sampai akhirnya pokoknya drama-drama tuh, tapi akhirnya putusan hakim, oke, si Anna ini resmi diadopsi sama Clara. Sebenarnya proses itu panjang banget, gengs. Pokoknya ada drama nih. Biar nggak ketahuan si Anna itu sebenarnya bukan anak umur 13 tahun sama pengadilan. Sampai-sampai waktu dia lagi di pengadilan, itu dia digantiin sama anak yang beneran umur 13 tahun. Jadi kayak pakai calo begitu. Ribet banget deh pokoknya ceritanya. Pokoknya setelah berhasil diadopsi secara resmi, Anna ini kan tinggal di rumahnya Clara kan. Nah, di situ dia mendapatkan kamar yang bagus banget, gede, terus penuh dengan mainan. Soalnya kan ceritanya dia anak umur 13 tahun. Tapi sementara Onraj dan Yakub itu ditempatinya di ruang bawah tanah dengan kurungan besi. Gak ada apa-apa di ruangan itu selain 1 buah ember buat mereka buang air. Pusing sumpah gua. Itu anak kandungnya sendiri loh. Tapi yang diadopsi malah jadi kayak ratu. Selama berbulan-bulan, penyiksaan yang dilakukan di pondok tadi itu yang di dalam hutan, itu kejadian lagi di dalam rumah. Sampai-sampai emang si anak ini udah sakit ya. Dia ini naruh CCTV biar dia nih bisa ngeliat si Onraj dan Yakub disiksa dari dapur. Jadi dia nih makan di dapur sambil ngeliatin si Onraj sama Yakubnya disiksa sama ibunya sendiri. Tetapi ternyata itu menjadi bumerang buat dia. Karena kebetulan nih kayak sinetron SCTV sumpah ini ceritanya. Tetangga mereka nih kebetulan memasang jenis kamera CCTV juga di rumahnya sendiri. Itu tipenya sama. Yang mana kalau tetangganya nih masang itu untuk memantau anaknya yang baru lahir, anak bayi gitu. Gak ngerti gimana caranya. Pokoknya tahu-tahu kamera yang ada di rumah Clara itu tuh tersambung ke monitor yang ada di rumah tetangganya. Ya mungkin karena tipenya sama tadi jadi sinyalnya tuh keambil atau gimana, gue juga kurang ngerti ya. Tapi yang jelas tetangganya kaget banget tuh. Nontonin ngeliat kok anak laki-lakinya si Clara nih disiksa kayak begitu. Terbaring di lantai sambil telanjang, terus tangannya juga diikat di belakang, dikasih makannya juga kayak ngasih makan hewan. Ya dia langsung melaporkan hal itu dong kepada pihak kepolisian. Yang kemudian polisinya langsung datangin rumahnya Clara. Di sini juga drama, gengs. Waktu polisinya datang, Clara sama Catherine
boyfriend ini kayak nahan pintu sampai-sampai polisi itu harus dobrak paksa. Nah, si Ana yang tahu nih ada apa tuh ribut-ribut polisi datang, takut dong dia langsung lari ke bawah, ke ruang bawah tanah, terus acting pura-pura nangis sambil minta tolong. Jadi seolah-olah dia ini juga disiksa di situ. Mau nampar nggak sih rasanya? Boleh ya kita tampar tuh orang ya? Ya Allah, emosi, gue untung udah nggak puasa. Pihak kepolisian kemudian menemukan mereka bertiga di bawah tanah tuh, terus segera menyelamatkannya. Sedangkan Clara sama Katrina itu langsung ditahan di penjara di kepolisian. Ketiga anak ini kemudian dibawa ke sebuah panti asuhan. Tapi bukan panti asuhan punya bapaknya Clara ya. Namun di malam yang sama, si anak ini langsung melarikan diri dari panti asuhan tersebut hingga polisi melakukan pencarian. Ini prosesnya pokoknya lama dan berbelit-belit ya, gengs. Makanya dari awal kan gue udah bilang kasus ini tuh kompleks banget, jelimet. Soalnya nih, si anak akhirnya kabur ke Norwegia dengan bantuan orang namanya Martin. Dimana di situ anak ini dibuatin paspor pakai nama Adam, yaitu seorang merupakan bocah, laki-laki berumur 13 tahun. No, bayangin dari anak cewek nih, tau-tau bisa jadi cowok namanya Adam. Bisa begitu. Dia ini cukur rambut sampai kelihatan kayak anak cowok. Bisa ya dia cukur rambut begitu ya, gue aja pitak cukur rambut sendiri. Makanya gue pakai topi nih. Pusing gue dengerin ceritanya, ada kasus kayak begini ternyata. Nah, di Norwegianya sendiri tuh, anak yang namanya udah jadi Adam masuk juga ke sebuah panti asuhan, terus dia belajar kayak jadi anak normal di sana. Guru-guru di panti asuhan itu ngelihat si Adam ini kayak anak baik-baik aja. Tapi akhirnya dia ini diadopsi sama keluarga lain, terus bikin onar akhirnya. Sampai singkatnya akhirnya dia diketemukan sama kepolisian dari Norwegia. Ditangkap dia tuh, terus dia dipulangin atau dideportasi ke negara Ceko untuk diadili di sana di Ceko, dan akhirnya identitas aslinya itu ketahuan kalau dia namanya ada Barbora. Akhirnya pengadilan ini memvonis para pelaku kasus ini tuh dengan vonis penjara semua. Clara divonis 9 tahun, Katrina 10 tahun, dan si Barbora sendiri itu 5 tahun. Sama beberapa anggota sekte lainnya yang ikut nyiksa si dua anak laki-laki tadi tuh, itu rata-rata hukumannya sekitar 7 tahun. Dan saat ini semua orang itu sudah bebas. Aduh, by the way, kenapa Barbora ini lebih sedikit hukumannya daripada Clara dan Katrina? Karena memang yang paling banyak menyiksa nih, terbukti adalah Clara dan Katrina. Dia ini menyiksa dengan tangan mereka sendiri kan, sementara Barbora sendiri itu semacam kayak memanipulasi atau kayak nyuruh doang. Jadi dia nggak langsung melakukan pakai tangannya sendiri. Ending dari cerita ini ada laporan kalau Barbora akhirnya cuma dipenjara 4 tahun aja, gengs, dari 5 tahun hukuman. Kenapa? Karena dia dinyatakan tidak mampu berpikir secara rasional, alias ya emang punya gangguan jiwa, gila gitu. Dan Barbora ini dianggap punya 5 kepribadian ganda yang suka bertukar-tukar seiring berjalannya waktu. Namun ya dia juga dianggap sebagai manipulator yang bagus banget, yang jago begitu. Soalnya menurut kesaksian seorang guru di panti waktu dia di Norwegia nih, yang waktu dia jadi Adam, para guru-guru dan orang di sana nih menyatakan kalau ya sosok Adam ini tuh cowok banget, gak kelihatan ada yang aneh. Dan sementara kehidupan Onres serta Jakub, akhirnya mereka dewasa nih, mereka hidup normal. Walaupun pastinya menyisakan trauma-trauma juga semasa kecilnya kan. Pokoknya Onres ini kuliah di jurusan seni, sama Jakub itu akhirnya kerja deh di perusahaan swasta. Mereka juga sewaktu kecil sampai gede tuh akhirnya dirawat sama kakek neneknya, sementara kan ibunya tuh di penjara. Namun dokter misterius yang ada di kasus ini tuh gak pernah ketahuan karena gak ketangkep. Yang mana kalau didugaannya sih itu adalah ayah dari si Barbora dan memang pendiri dari si sekte Ant. So itu tadi cerita yang cukup jelimet, cukup ribet, tapi nggak nyangka ya kok ending-endingnya cerita-ceritanya tuh jadi ke arah-arah situ, kayak absurd banget. Ternyata banyak banget kejadian gila di dunia ini yang kita cuman kira itu ada terjadi di film-film doang. Oh, udah nggak ngerti deh kenapa orang bisa pada aneh-aneh begitu ya. Tapi thank you banget semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah buat kalian belum. Kalau kalian udah subscribe, terima kasih banyak yang udah support channel ini, juga boleh minta like ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @herontarivan. Sampai jumpa di kasus misteri selanjutnya. Dadah.